Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la quwwata illa billah. Apa kabar ibu-ibu, bapak, sedaya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sekalian memperingati banyak hal nih. Hari kemerdekaan negeri kita tercinta, juga sekalian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pagi hari yang sangat berbahagia ini kita alhamdulillah telah hadir di tengah kita Al Ustadz Dwi Jatmiko. Matur nuwun Ustadz. Beliau trainer nasional dan nanti kita bisa mengikuti tausiah-tausiah yang diberikan oleh beliau. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga langsung pengajian inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dwi Jatmiko. Kemudian pengumuman-pengumuman, dan setelah itu kita tutup. Oleh karena itu, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi keluarga kita, guru orang tua kita, sepupu kita yang sudah wafat, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal solehnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Zafran, putranya Mas Tio. Ya. Dipersilahkan. Alhamdulillah. Sini. Ya. Mic-nya yang mana? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Mas Zafran. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan keutamaan dari Al-Quranul Karim. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Dwi Jatmiko. Waktu dan tempat kami aturkan. Matur nuwun. Jam 7. Oh siap. Jam 7 tepat atau kurang?
Cek tes. Ini dipakai atau enggak? Oh, ya, oke, siap. Tes, tes, cek. Cek, cek gula darah, cek kolesterol, cek Rian. Ini memang pun mireng nggih Bu? Sampun nggih. Kita awali dulu dari pantun ya. Bu salam pergi ke Samsat, yang jawab salam semoga tambah sehat. Sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun semangat ya Bu. Adik-adik semangat. Semoga doa-doa kita di hari ini dikabulkan oleh Allah. Ini biar senam lidah dulu ya. Tadi kan anak-anak. Mudah-mudahan siapapun yang hadir hari ini menjadi catatan amal soleh kita. Dan yang belum umroh mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Dipanggil Allah bisa umroh. Yang sudah umroh, yang sudah haji mudah-mudahan juga segera dipanggil Allah. Sedaya pun naik pesawat terbang nggih? Oh dereng lah nggih, mengke umroh nggih. Nggih, maka sekarang kita ini dulu latihan talbiyah. Cara yang lain. Labbaik Allahumma labbaik. Monggo sarengan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik. Monggo adik-adik yang semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Bersemangat Pak. Jadi cita-cita hidup kita itu pertama spiritual kita ini harus naik. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ketua Takmir. Asmane sinten Bu? Oh Mas Fajar yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim saya di sini mampu menggugurkan dosa-dosa saya. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan jamaah semuanya mudah-mudahan hadir dari sini dosa-dosanya rontok. Karena apa? Diniatkan di sini mencari ilmu. Kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah.
surga itu dekat dengan orang pendosa atau orang yang diampuni, Bu? Diampuni apa pendosa, Pak? Diampuni. Mriki Ibu yuswane paling inggil piyambak pinten, Bu? Oh, 7 dosa nggih. Enten ingkang 9 dosa. Oh, 9 dosa nggih. Berarti jauh sebelum Indonesia merdeka yang ke-81, berarti kelahiran 1930 kali, Pak. Oh, 36 nggih. Nggih. Nah, mudah-mudahan ini salah satu praktek hadis Nabi, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Mudah-mudahan kegiatan ini namanya di sini apa, Pak Fajar? Pengajian ini pengajian Ahad pagi ini mudah-mudahan dalam rangka untuk saling bersilaturahim, menyambung kasih sayang. Adik-adik siap? Siap, oke. Ya Nabi salam alaika. Duduk ya. Alaika. Oke, kita ulangi biar semangat. Tullah alaika. Salawatullah alaika. Alaika. Asraqal badru alaina. Nabi salam alaika. Oke, cukup. Nah, adik-adik dah semangat. Intinya untuk memanaskan hari ini, berarti kalau kita itu bisa bersuara, berarti sehat. Nanti kalau di sini ada yang dokter saraf, fungsinya nggih, Bu. Yuswane pun 7 dosa, menawi saged huruf A, I, U, Ba, berarti bisa. Tati, tutat. Ya, ini latihan belajar tahsin. Maka karena ini acaranya double ya, double gardan ini. Double gardan ada memperingati hari ulang tahun Indonesia yang keberapa, Dik? 81 tahun. Juga kita mengenang bagaimana Maulid Nabi. Maulid Nabi itu apa, Dik? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tertarik tadi yang dibacakan qori kita. Ini salah satu murid kita, murid saya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti laqad, sungguh, kana lakum, pada diri Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah. Nah, teladan kita merefleksi ya, karena cuma sampai pukul 7 ya. Nah, ibu sakit ya?
Coba ibu pegang ini bu. Coba ibu-ibu. Oke. Yang ikut pengajian saya itu ketahuan nanti. Oke semuanya digerakkan dulu. Segerakan dulu. Ya bapak-bapak gerakan. Oke kita cek literasi. Adik ikut adik. Halo adik ikut konsentrasi. Oke semuanya sehat. Yang hari ini yang punya hajat zahiran wa batinan dikabulkan oleh Allah. Hutangnya cepat lunas. Yang sakit diangkat penyakitnya. Yang belum umroh bisa umroh. Yang belum bisa haji mudah-mudahan segera daftar. Pegang dagu. Ah, pegang dagu, Pak. Pegang dagu. 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 Berarti Bapak Ibu bisa membedakan sehat. Sehat ya Pak? Oke. Itu Profesor Samino itu bilang sama saya, berarti kalau bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, berarti sehat rohaninya, sehat fisiknya. Tapi kalau coba bayangkan, kalau sudah tidak mau gerak, berarti akan dipanggil Allah. Apalagi kalau sholat subuh, nah tadi dibacakan bahwa Rasulullah teladan. Rasulullah itu kira-kira kalau sholat di rumah atau di masjid bu? Nah berarti pulang dari sini nanti ditanamkan sholat subuhnya di masjid. Karena apa? As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada. Nah nanti kira-kira anak-anak kita itu kalau subuh kita bangunkan apa kita biarkan bu? Dibangunkan apa dibiarkan bu? Dibangunkan. Berarti kalau kita tidak mau membangunkan, berarti anak kita itu lahir dari download handphone. Gitu bu. Kira-kira anak-anak itu kalau dipanggil handphone cepet-cepet atau lambat bu? Dek, ini udah waktunya azan maghrib loh. Kira-kira itu ngegame Roblox itu kira-kira lama atau sedikit bu? Lama apa sebentar bu? Anak kita itu loh. Katanya kan Rasulullah itu teladan kita. Gitu bu. Nah berarti mulai hari ini ba'da maghrib itu buka WA atau yang lain bu? Buka Al-Quran apa WA bu? Enggak, sesarengan anak-anak kita semua tangannya ba'da maghrib, tangannya begini semuanya. Ba'da maghrib buka WA wausan Al-Quran. Biar mantap di jantung kita gini bu. Semuanya pegang sini bu. Ya biar dirasakan ya. Kalau hati kita itu berdebar-debar di sini dipegang. Berarti kan bunyinya Robbis Rohli Sodri itu. Tapi kalau ini sekarang ba'da maghrib, halo adik, biar semangat ini dipegang nih loh. Pegang. Ba'da maghrib, saya buka WA. Waos Al-Quran. Tanpa ada paksaan. Semoga istiqomah. Amin. Pun berjanji ya Pak, Bu. Daripada buka ini anggap saja handphone ya Bu ya. Daripada ini dibuka. Kenapa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Berarti bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan jadi syafaat. Di mana Bu? Di hari kiamat. Panjenengan percaya mboten Bu? Percaya mboten Pak? Bahwa hari kiamat itu ada. Makanya Nabi itu hanya meninggalkan 2 warisan. Halo adik. Halo. Adik diskusi sendiri. Halo. Nabi itu hanya meninggalkan dua apa dek? 2
warisan. Jadi Maulid Nabi ini mengingatkan kita dua warisan itu Al-Quran dan As-Sunnah. Napa Bu? Al-Quran dan nah kalau kita punya Al-Quran, nah pertanyaannya di sini, sinten ingkang sampun khatam terjemahan Al-Quran? Ya, min awali surah dari surah Al-Fatihah hatta surah An-Nas. Enten Bu? Halo Ibu? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Siti Walidah bisa membangun taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi itu karena apa? Surah Al-Maunnya dibaca Bu, diartikan. Nah, sekarang biar semangat kita senandung Al-Quran dulu. Allahummarhamna bil Quran. Nah, sekarang waj'al wa nurau Allah wa alimna warzuqna ana waj'al amin. Panjenengan tadi Ibu sudah baca namanya hujjah. Hujjah niku napa? Dalil. Ya, hujjah itu dalil. Jadi mulai hari ini Maulid Nabi ini yuswane Ibu kan pun 7 dosa Ibu. Pinten Bu? Ibu, yuswane pinten Bu? Oh, 50 tahun. Oh, 75. Oke. Berarti Bu, mumpung tesih wonten wekdal, wekdalipun ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya dingge maos Al-Qur'an. Kersa Bu? Kersa Bu? Al-Qur'ane sing ageng mawon, dibaca di sana. Jadi Maulid Nabi ini spiritnya semangat. Karena Nabi itu tadi anta samsu anta badrun. Nabi itu seperti cahaya dari Bukit Badar. Tadi sudah kita semangat bersolawat. Ya Nabi salam alaika. Itu ya Nabi itu salam alaika. Jadi kalau kita ingin selamat ya, seperti dalam surah Al-Baqarah itu selamat dunia akhirat. Wong Arab ora tau eneng. Jenenge doa sapu jagat. Maka riyen-riyen zaman rumiyin itu masjid bodo nunggu jamaah itu. Zaman riyen, sale riyen jam-jam dereng kathah niku berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Niku wong Jawa riyen niku ya Allah, duh Gusti Allah. Nyebut Allah itu duh Gusti Allah. Jadi kalau ada kesiram air panas, mriki pun nate wonten Pak kesiram air, duh Gusti Allah. Nyebut Allah langsung seperti kayak para sahabat mboten saged nyebut apa? Duh Gusti Allah, anakku. Nyebut Allah, Allah, Allah. Kalau muadzin pertama kali namanya siapa, Dek? Bilal bin Rabah. Ketika dikasih anggap ini batu di dalam perutnya, itu cuma nyebut ahad, ahad,
Ahad. Ahad itu artinya satu Allah. Jadi namanya Allah itu banyak. Maka diusahakan kalau yang sudah umrah itu kan disuruh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi harus ditanamkan cita-cita anak-anak kita itu harus bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah. Setuju mboten, Bu? Nah, caranya ya nabung, Bu. Semangat mulai dari sekarang. Kalau pengen haji, jangan hanya cita-cita, tapi harus daftar dulu, Bu. Itu penting, Bu. Jadi Maulid Nabi semangatnya pertama perbaiki akhlak kita, sholat kita. Yang kedua ini biar semangat. Kadang kan orang bisa stroke ya, Bu ya. Stroke-nya banyak. Kira-kira Bapak-bapak suka pergi ke mall atau mal, Bu? Pak. Bapak suka pergi ke mal atau mall, Pak? Ibu-ibu suka pergi ke Baitul Mal apa Baitul Mal? Struknya sampai panjang itu loh, Bu. Oh, mal, ya enggak salah, enggak apa-apa. Tapi juga ada yang sedikit disisakan untuk kita bisa umroh. Kersa nggih, Bu? Lah sing dereng nate naik pesawat insya Allah nanti bisa. Setiap hari warzukni tilawatahu, kita biar dapat rezeki dari tilawah membaca kita Al-Qur'an, maka mulai nanti malam. Mulai hari ini. Hari ini kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dibaca artinya yang keras saja, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Ya, Tuhan sekalian alam. Maliki yaumiddin misalnya, berarti pemilik hari kiamat. Karena besok manusia itu kira-kira mati atau seperti kayak teori-teori Darwin itu terus kembali lagi, Bu. Jadi itu loh, Bu. Di Sragen itu kan ada sangiran itu loh, Bu. Wah, berevolusi ini. Nah, yang berevolusi adalah amal soleh amal jariyah seperti Bapak Ibu berinfak ini. Mudah-mudahan infak kita dicatat oleh Allah. Nah, pesan saya dalam Maulid Nabi ini kita perbaiki sholat kita. Setuju, Bu? Ibu-ibu kira-kira kalau khusyuk menghafal itu, kira-kira waktu sholat atau waktu kerja, Bu? Waktu sholat. Kira-kira kehilangan kunci waktu sholat atau waktu makan, Bu? Kelingan kunci ini loh, Bu. Kunci ini. Ini kelingan kunci ini kira-kira waktu sholat atau waktu apa itu? Jadi dialognya takbir itu loh. Mulai dari takbir Allahu Akbar. Terus baca doa kita. Allahumma ba'id baini wa baina. Terus tadi saya kunci sepeda motor karena rumah dengan masjid kan jauh. Kira-kira kuncinya tak taruh mana ya? Gitu, Bu. Nate, Bu. Tadi saya sholat di masjid, kompor saya sudah tak matikan belum ya? Nate, Bu. Oh, Bapak, wah ini goreng-gorengnya tak matikan belum? Aku biasanya ngenget jangan ki. Lah karo ibunya, bapaknya suruh ngejangan ya. Diangkat-angkatkan itu loh, Pak. Kira-kira kompornya nanti bledos enggak ya? Jangan seperti Mas Bahlil itu loh, MBG itu loh. Kompor dimatikan gitu, Bu. Nah, itu jadi parodi itu. Itu di sini ya ibu-ibu yang sepuh-sepuh sudah dapat MBG, Bu. Oh, kan ibu-ibu lansia, bapak lansia. Dereng nggih? Oh, dereng. Ini enggak kampanye, Bu. Jadi berbagi makanan itu tidak harus menunggu
MBG. Jadi kalau kita punya lebih, kita bisa dibuat cengkaruk, bisa dibuat karak. Kertas cengkaruk ya, Pak. Iya, jadi jangan dibuang. Nah, coba semuanya ini kalau teori pendidikan jadi stop boros, monggo Bu. Oke, Bapak gini yuk, semuanya gini biar sehat. Berarti kalau pengajian ini stop boros. Stop boros mangan. Hemat listrik. Nah, sekarang di sini saya sangat cocok kalau tempat wudhunya ditulisi hemat air. Sehingga Maulid Nabi ini kita itu kalau berwudhu itu airnya secukupnya. Seperti kalau Bapak Ibu umrah itu loh. Kalau batal kan pakai kayak spray ya Bu ya. Pun tayamum ya kayak gitu aja Bu. Wah, kalau di saudara kita wudhu itu kalau airnya lah. Ini Maulid Nabi itu menggali itu. Nabi itu menghadapi yang namanya zaman jahiliyah. Tapi kalau diucapkan kadang anak-anak untuk sarkasme tuh. Jahiliyah itu zaman stupid, zaman kebodohan karena tidak mengenal Allah. Karena apa? Anggap saja ini makanan ya. Monggo ini kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Monggo diminum dulu Bu. Ini anggap saja air zam-zam. Oh niki air zam-zam. Minum dulu Bu, minum dulu. Monggo Pak, diminum dulu Pak, diujuk dulu. Pun didongai Pak nih. Bayangkan ini air zam-zam tadi sudah berdoa. Kalau jamak itu Allahumma innana. Kalau sendiri Allahumma inni. Domirnya kita ganti. Alhamdulillah saya menghargai yang sudah memberi air minum nih. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Nah, pun didarin, pengawasannya santai loh. Jadi Maulid Nabi ini mudah-mudahan kita itu tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Jadi duh Gusti Allah tambahkan ilmu kepadaku dan kefahaman. Mudah-mudahan semuanya yang namanya rezeki itu tidak hanya uang, sehat itu juga rezeki. Mriki enten guru matematika Pak. Kira-kira kalau pernah ada yang sakit Pak, kalau butuh oksigen tuh kira-kira katakan satu tabung, ini katakan tabung ya. Katakan saja 500.000, kira-kira 24 jam ini butuh berapa tabung ya Bu? Katakan tuh butuh tabungnya 2, berarti satu hari butuh 1 kali 30 hari berarti berapa Bu? 30 juta kali 12 berapa Bu? Nah, berarti kita itu harus bersyukur. Maka dalam surah Ibrahim itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya nyuwun sewu, kadang itu karena mungkin pengetahuan, saya tidak menyenggol itu budaya ya. Ada namanya bersih desa. Itu namanya syukuran. Kalau saya itu praktek napa Bu? An-nazafatu minal iman. Monggo sesarengan. An-nazafatu minal iman. Rawahu Ahmad. Kalau dalam Fathul Bari jumlahnya sekian itu memang nggak ditulis. At-tahuru satrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau ini benar itu Indonesia itu merdeka tuh orang-orang bersih-bersih ngecat. Kalau wingi nggih gotong royong sedaya to Bu? Pasang bendera nggih. Nggih, lah itu kalau di Al-Qur'an la uqsimu bihadzal balad. Gitu Pak.
Nate maos niku tuh Pak. Jadi negara ini harus kita jaga bersama-sama. Yang paling penting dalam Maulid Nabi, hati kita harus bersih. Monggo. Hati itu di mana Bu? Letaknya Bu? Coba Bu dipegang. Hati itu di mana Bu? Di mana Pak hati itu? Hati, kalbun, kolbun. Nah, beda lagi nanti artinya. Kalau kalbun tuh beda, kolbun. Kolbun tuh ya mukalibal kulub sabit kolbi alat dini. Yang namanya kolbun, saya belajar sama Kiai Haji Khalil Nafis dari MUI, Komisi Dakwah MUI itu sebenarnya itu artinya jantung di sini, yang kecil tuh. Dulu ada ilustrasinya itu yang ini, yang selalu berdebar-debar, yang selalu berdetak ini. Maka orang Jawa mengatakan hati kita itu segumpal darah itu. Kalau bersih, insya Allah hati kita akan tenang. Mengapa kita panas? Nah ini, kalau hatinya nggak bersih, nggak pernah pengajian Ahad pagi di masjid apa Bu? Anur, maka tetangganya beli kulkas, hatinya panas. Tetangganya beli Pajero, hatinya panas jeruk. Maka mulai Maulid Nabi ini kita harus punya sifat napa Bu? Setaf. Napa Pak? Setaf itu sidik, tablik, amanah, fatonah. Yang saya tekankan di sini, halo adik yang megat ya. Fatonah napa Pak artinya? Cerdas. Fatonah napa Pak? Cerdas. Jadi menyikapi kehidupan ini kita harus cerdas. Jangan sampai kalap masalah duniawi. Maka dalam surah Al-Hasr itu sering saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ada kata-kata wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Mudah-mudahan hadirnya Maulid Nabi ini seperti kayak handphone. Ini ada charging. Kita itu bisa ya mencas kita, tubuh kita. Ini bisa hidup karena ada senyawa. Maka mulai hari ini hidup kita itu harus ditata. Maka kita hidup tuh harus bergantung kepada Allah, ya'tamidu ilallah, bergantung kepada Allah. Nah, kalau yang nggak bergantung itu sedikit-dikit ngeluh. Sinten Bu, mriki yang sedikit-dikit mengeluh? Pinggangnya sakit, ya Allah, Gusti Allah. Pak, di rumah yang biasanya gersula enten nggih? Mriki mboten enten nggih, Pak? Mboten enten nggih? Kahanan bensin naik mengeluh, anak cerewet rewel pusing. Nah berarti hatinya belum semeleh. Mulai dari kita ibda binafsik, mulai dari kita biar kita tenang Bapak Ibu, itu kita ambil nafas dulu terus kita baca Al-Quran. Nah kalau malam hari kita karena ingin spiritnya Nabi Muhammad teladanku, yaitu sholat tahajud. Mriki pun istiqomah Pak sholat tahajud. Oh kadang-kadang. Nah niki mawon kita cek dulu. Sebelum tidur sinten ingkang wudu? Enten Pak, raise your hand. Betul enten ya Pak? Nah sebelum tidur usahakan hadirnya Maulid Nabi ini kita berwudu. Kersa Bu? Kersa Pak? Mas aku ini cah nom loh Mas. Lah kalau saya kan harus pakai gini nih. Lah berarti berwudu dulu baru dikasih gini. Enten nggih Bu? Itu kan masalah teknis Bapak-bapak. Sebelum sare nanti ibu-ibu tuh sampai glowing karena waos WA. Tapi saya positif titik baca Al-Qur'an nggih. Nggih, Bapak-bapak itu loh, walah sampai glowing bapak-bapaknya. Nanti Pak,
Apalagi ibu-ibu kalau suka nonton drakor dan dracin. Nanti Bu, drama Korea, drama itu dikurangi Pak. Jadi sebelum tidur minimal kita itu baca trikul. Loh, sesarengan trikul. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam. Pun saged diamalke Pak. Sebelum tidur baca surah Al-Ikhlas. Oke, sampun. Berarti surah Al-Falaq nggih sampun diwaos nggih Bu. Oh, sampun, josis yang pakai ungu, jilbab ungu ya Bu ya. Oke. Baca surah Anas nggih. Jangan sampai itu lihat kucing ini. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Saya lihat kucingnya ben ngaleh. Jadi Pak, Bu, Maulid Nabi kita jadikan Rasul itu teladan sebelum tidur. Kalau tidur miring apa terlentang Bu? Alhamdulillah Pak, pun dados mriki jamaah sebelum tidur tidak terlentang. Apa nggak boleh Pak? Tapi kata Rasul itu dalam hadis Nabi disuruh miring. Mengke dalu nggih Pak, mun biasa nggih wudu. Alhamdulillah. Miring nggih Pak. Karena apa? Biar jantung-jantung, organ-organ kita itu tidak tertumpuk. Nggih, sehingga nanti pas tahajud jam 3 niku tiba-tiba oleh Allah panjenengan nanti diajak berwudu. Yaitu apa? Bapak-bapak itu sakit tetoyan. Gitu Pak, jam kali nopo jam 3 bapak-bapak sing yuswane nggih langkung 3 dosa mengke diajak tetoyan. Nggih mboten Pak? Refleks to Pak? Lah setelah buang air kecil itu kalau enggak dioperasi bayarnya mahal Pak. Lah setelah itu langsung berwudu. Ya, langsung berwudu, langsung sholat tahajud. Karena perintahnya Allah itu fatahajat bihi nafilatan, maka bertahajudlah. Makanya benar itu kata Nabi, pertama kali yang akan dihisab itu sholat. Jangan langsung tidur lagi. Apalagi kemarin itu bapak-bapak, mungkin kalau di sini nggak ada, nonton sepak bola, ya. Nonton sepak bola, jagoannya kalah. Akhirnya males sholat tahajud. Mas, sholat tahajud itu wajib apa sunnah? Memang sunnah, tetapi kalau kita ingin dekat-dekat dengan Allah melalui sholat. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Kenapa Pak? Doa. Nah nanti ketemu ayat itu. Membaca surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, disuruh koma yakumukum, berdirilah, illa qalila, walaupun hanya sedikit. Banyak apa sedikit Bu? Pak, banyak apa sedikit Pak? Sedikit. Nisfahu awingkus minhu qalila. Terus di sana ada kata-kata warattilil qur'ana tartila. Baca Al-Qur'annya tartil, cepat-cepat apa tartil Bu? Tartil itu artinya pelan-pelan. Kira-kira Ibu refleksi pas Ramadan itu kalau baca Quran cepet-cepet apa pelan-pelan Bu? Itu loh Bu, saudara kita itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Apa nggak boleh Pak? Sebaiknya kita rubah biar kita tahu artinya. Misalnya Alif lam mim
Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Gitu. Lah ini karena waktunya habis ya, sementara gitu dulu kurang 2 menit ya. Pun toh, Bu? Pun cekap nggih, Bu? Nggih. Yang jelas Maulid Nabi ini mudah-mudahan kita dimasukkan di surganya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan siapapun yang hadir sini yang punya hutang, hutangnya cepat lunas. Diberikan rezeki dari arah mana saja, dari arah timur, arah barat, dari utara maupun selatan, dari arah atas maupun dari bawah. Semua perniagaan Bapak Ibu semuanya untung, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari segala macam fitnah, fitnah dunia maupun fitnah alam kubur, dan dicukupkan rezekinya, mudah-mudahan bisa umroh dan haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan siapapun yang keluarga kita sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan siapapun yang hari ini merasakan sakit, ringankan ya Allah penyakitnya. Allahumma shfi shifaan ajilan ya Allah. Allahumma shfi shifaan ajilan ya Allah. Allahumma shfi anta syafi la sifan ila sifauka wa la yughadiru saqama. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dwi Jatmiko yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya, dan intinya bahwa untuk mencintai Rasulullah SAW kita perlu meneladani beliau, mulai dari hal yang kecil-kecil yang perlu kita lakukan keseharian kita. Dan mudah-mudahan wujud kita cinta kepada Rasulullah dengan meneladani beliau dari yang kecil-kecil ini mendapatkan syafaat besok di hari kiamat dan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz Dwi Jatmiko dan terima kasih kepada tim Hadroh TPQ Alamin, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Semoga menjadi amal soleh panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.